Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Untuk kelas kode etik, pada sesi ini kita akan membahas kelanjutan dari kode etik yang kita bahas dari APA. Kemarin kita bahas sudah standar 1 sampai 3. Nah, sekarang kita akan bahas standar 4 sampai 6. Nah, saya akan mulai share screen-nya. Nah, standar 6 itu bicara tentang apa? Standar 6 itu bicara tentang privacy and confidentiality. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan privacy and confidentiality itu ada berbagai isu utama yang menjadi kajian. Yang pertama bahwa bagaimanapun juga confidentiality itu harus dijaga. Jadi maintaining-nya seperti apa itu yang harus disampaikan kepada klien kita gitu ya, pada kliennya. Terus kemudian mendiskusikan, menyampaikan keterbatasan dari aspek-aspek apa saja yang akan dirahasiakan. Ya, jadi kliennya harus tahu ya, yang boleh dirahasiakan, yang nggak boleh, yang boleh disampaikan itu sampai batasan yang mana. Kemudian recording. Seringkali dalam proses pelayanan psikologi itu kita melakukan recording baik itu video maupun audio. Nah, dan juga rekaman dokumen-dokumen yang dalam bentuk yang lainnya. Ini juga harus dijaga benar konfidensialnya, karena jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan kemudian bisa mengakses dari recording ini. Termasuk security dalam hal cyber ya, karena sekarang bagaimanapun juga dengan kemajuan IT, sudah banyak nih cloud-cloud yang bisa dipakai untuk menyimpan data-data kita. Nah, itu gimana caranya harus dijaga safety-nya, jangan security-nya, jangan sampai nanti ada yang apa istilahnya nge-hack gitu ya. Jadi mengambil recording yang ada tanpa seizin kita. Kemudian disclosure ini pada sisi mana sih kita bisa menjabarkan atau menyampaikan dari hasil layanan yang kita berikan gitu ya, baik itu untuk kepentingan ilmiah, untuk kepentingan society, untuk kepentingan staf ahli misalkan, atau ahli hukum dan sebagainya gitu, saksi ahli dan sebagainya, itu pasti akan ada batasan-batasannya gitu ya. Ada yang memang dibolehkan tetapi terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu saja, hanya pihak pengambil keputusan misalkan. Nah, seperti itu juga harus dipahami bersama gitu ya. Berikutnya adalah consultation. Nah, consultation ini berkaitan dengan bagaimana pola ketika kita menjalankan proses konsultasi di dalam membantu klien untuk solve the problem-nya. Dan yang terakhir bicara terkait use of information for didactic or other purpose. Nah, kalau data yang kita kumpulkan dari klien ini ternyata bisa bermanfaat untuk hal yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga harus disampaikan dan kita juga tetap harus menjaga sumber kliennya siapa. Jangan sampai kliennya bisa dibuka identitasnya misalkan seperti itu. Nah, itu juga masuk dalam isu dari privacy and confidentiality. Nah, selanjutnya ini adalah termasuk seperti apa sih limit dari confidentiality itu gitu ya. Nah, yang pasti ada 2 batasan yang so far ini bukan hanya dari EPA tapi juga dari kita menjalankannya gitu ya. Yang pertama adalah information will be disclosed to prevent serious harm to patient or other person. Ya, kalau informasi itu membahayakan, ya, membahayakan pasien kita atau orang lain, maka ya ini harus disclose, harus nggak boleh disampaikan ke siapapun ya, kecuali memang ke pihak yang sangat relevan dan sangat berkaitan dan memiliki kepentingan untuk hal tersebut gitu ya. Kayak kasus-kasus yang mungkin relate dengan ranah hukum, nah itu juga harus hati-hati, jangan sampai nanti proses penyampaiannya itu menjadi delik yang nggak bisa diterima oleh pihak keluarga dari klien kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya confidentiality ini ranahnya adalah ketika provider atau ketika penyelenggara layanan, pemberi layanan psikologi itu akan
melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dengan kasus abuse gitu ya, maka harus benar-benar memperhatikan program-program terkait dengan perlindungan-perlindungan yang relate dengan kasus-kasus misalkan pembunuhan atau kasus-kasus perkosaan atau kasus-kasus kriminal yang lainnya. Nah, ini harus benar-benar hati-hati juga. Itu makanya kan kalau di Indonesia berkembang ada lembaga perlindungan saksi dan korban gitu ya. Nah, itu salah satunya ketika ada proses assessment, ya bisa saja itu disampaikan kepada pihak legal karena memang LPSK ini juga akan selain concern membantu kepada si saksi dan korban juga dia akan beririsan dengan ranah hukum dan ranah dalam hal ini mungkin dengan pihak-pihak kejaksaan atau kepolisian yang sedang mengusut kasus-kasus tertentu atau pihak-pihak berwenang lainnya. Nah, ini limitasi dari confidentiality gitu ya. Kemudian, nah, nih yang kedua adalah bicara terkait dengan advertising on other public statement. Jadi kalau kita melakukan proses advertising, yang harus dilakukan adalah kita menghindari memberikan statement yang salah atau statement yang nggak tepat atau statement yang berkepihakan gitu loh. Ada pihak kepada mungkin apakah produsen atau pihak yang meng-hire dia gitu. Ini harus hati-hati banget, harus selektif sekali dalam memilih statement yang tidak disampaikan. Dan ketika itu memang sudah dijalankan, ya harus benar-benar melihat dari perspektif profesionalisme kita itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah statements by others, ya statement dari orang lain sendiri juga itu juga harus hati-hati kalau kita mau berkomentar gitu ya. Dan kemudian bicara tentang media presentasi. Nah, ini medianya disampaikan di mana? Apakah di sosmed, apakah di media iklan resmi, yang televisi, atau kemudian baliho, atau billboard, atau apapun gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terakhir, nah ini ada berkaitan dengan masalah publikasi juga gitu ya. Mbak Nin menemukan ada satu kajian di Kushner tahun 2006 itu bahwa psikolog boleh mempromosikan jasa melalui iklan, namun materi iklan tidak boleh menyesatkan dan harus informatif. Jadi ketika kita membuka layanan psikologi gitu ya, ini gambaran yang terjadi di Indonesia ya. Ketika kita buka lembaga yang memberikan layanan psikologi, kita boleh saja mengiklankan lembaga tersebut, tetapi isi dari iklan itu tidak boleh menyesatkan dan harus memberikan informasi yang tepat gitu ya. Terus kemudian penggunaan gelar akademis, afiliasi dengan institusi, dan sebagainya harus sangat akurat. Kalau memang dia psikolog, tapi dia belum magister, ya ditulis lengkap. Misalkan dokter Anda, terus belakangnya psikolog. Nah, ini menandakan bahwa, atau dokter Anda, dokter Andes gitu ya, kalau gelar yang zaman dulu, tandanya bahwa dia itu S1 psikologi yang langsung lulus menjadi psikolog, kurikulum yang lama gitu. Kemudian ketika meminta testimoni dari klien yang puas dengan jasa psikolog, boleh dilakukan sepanjang klien bukan sedang menggunakan jasa psikologi saat itu. Artinya ini setelah proses pemberian layanan psikologi selesai. Terus kemudian biaya jasa dapat disertakan dalam iklan, namun harus masuk akal. Masuk akal ini artinya adalah bukan hanya masalah apakah itu kemahalan, tetapi juga harus diperhatiin. Pernah Mbak Nin tuh ngelihat salah satu iklan gitu, psikotes untuk penelusuran minat bakat, masa per orang hanya 30.000. Itu pakai alat tes apa gitu ya? Orang nggak logik gitu. Kita yang psikolog lihatnya ini mau pakai alat tes apa? Jasa psikolognya mau dibayar berapa? Nggak logik. Even though mereka akan bermain di volume, banyakkan volume, tapi tetap aja kalau 30.000 itu rasanya sangat tidak masuk akal gitu ya. Terus kemudian psikolog perlu memperhatikan cara mempresentasikan dirinya dan membuat pernyataan publik. Ketika akan membuat pernyataan publik, ya kita harus benar-benar memilih kata-kata yang tepat. Ya, jangan sampai
membahayakan orang lain, merugikan orang lain, atau bahkan jangan sampai juga orang lain ini termasuk rekan psikolog yang lainnya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dipilih kalimatnya itu sebagai kalimat yang tidak ada tendensi keberpihakan. Nah, terkait dengan biaya jasa, ini ada beberapa informasi gitu ya. Ini lebih 50% psikolog mengaku pernah memanipulasi diagnosis agar jasanya mendapat fasilitas dari asuransi. Nah, ini juga rasanya nggak pas juga gitu ya kalau dijalankan. Terus hampir semua psikolog setuju untuk tetap membebankan biaya jasa pada sesi yang dibatalkan oleh klien. Ini temuan-temuan gitu ya. Jadi ketika sudah ada janji, kemudian kliennya membatalkan, maka dia tetap kena charge seperti itu. Nah, kebanyakan psikolog setuju untuk meningkatkan biaya jasa per sesi di pertengahan rangkaian sesi terapi. Tetap ini harus ada informed consent. Harus ada penyampaian dengan oleh psikolog terhadap si kliennya. Jangan sampai merasa nanti kayak ketembak gitu aja gitu ya. Nah, 49,3% psikolog menggunakan jasa penagih untuk mendapat biaya jasa dari klien. 5% psikolog menyatakan hal ini tidak etis. Nah, ini adalah survei terkait biaya jasa yang dilakukan oleh Pope, Tabachnik, dan Kitzspiegel tahun 2006. Nah, mungkin sekarang isu-isu ini pastinya sudah jauh bergeser gitu ya. Oke. Yang berikutnya terkait dengan yang dari standar yang ke-6 dari EPA, itu bicara terkait dengan education and training. Nah, pastinya sebagai organisasi profesi, dia juga mengatur pendidikan seperti apa sih yang bisa diambil ketika orang hendak menjadi seorang psikolog misalkan, atau ketika dia hendak mempertajam kompetensinya di bidang apa misalkan seperti itu. Sehingga desain dari edukasi dan training programnya itu juga harus jelas. Nah, kemudian selain desainnya clear juga ada deskripsinya. Deskripsi ini berbicara terkait dengan ya yang akan dipelajari apa, masa belajarnya berapa lama, program trainingnya pelaksanaannya seperti apa. Jadi informasi-informasi atau deskripsi-deskripsi yang memang akan dilakukan oleh si orang yang mengambil pendidikan maupun pelatihan ini. Dan yang terakhir berikutnya adalah bicara tentang akurasi in teaching, jadi keakuratan dalam proses pembelajarannya, dan student disclosure of personal information. Jadi siswa ini boleh mendapatkan haknya bahwa personal informasi atau informasi pribadi dia itu tetap terjaga. Itu tidak boleh itu dijadikan sebagai informasi yang disebarluaskan. Itu barangkali yang bisa Mbak Nin sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusikan lebih lagi terkait dengan standar 7, 8, 9, dan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.